Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Sudah sekian lama baru bikin lagi video. Ya, jadi baru aja dapat ide. Jadi harap dimaklumi ya, karena buat konten itu tidak semudah apa yang orang-orang pikirkan. Ya, jadi kalau orang yang nonton itu mungkin dia lihat tuh bagusnya kontennya, ini bagusnya pengambilan gambarnya, bagusnya visualnya. Nah, bagusnya video yang ditonton oleh penonton, semuanya itu ada planning atau perencanaan di belakang layarnya. Jadi bagusnya yang kalian tonton itu terkadang bagusnya yang kalian tonton itu terkadang itu adalah hasil yang sudah dibuat beberapa hari ke belakang, seperti itu. Jadi mungkin udah beberapa kali take, mungkin udah ditata sedemikian rupa ruangannya, ditata titik pengambilan yang tepat itu seperti apa. Jadi seperti itu ya. Cuman ya sebenarnya sih kembali lagi kepada si orang yang bikin konten itu. Kalau dia mau bikin, ya udah bikin aja deh langsung. Ya udah yang penting ada, ya itu terserah dia juga. Tapi kan ada juga beberapa orang yang banyak sekali ya pikirannya. Dia memikirkan gimana ya tata letak yang bagus, gimana ya paling enak, posisi yang enak kalau ngobrol, kalau ngomong gitu. Pengambilan point of view yang dia mau lihat itu, objek yang mau ditonjolkan di sini, ini pengambilannya seperti apa ya paling bagus, nah seperti itu. Nah oke, kembali ke konten kita, karena video saya kan kebanyakan tentang craft, tentang handmade, atau ya tentang segala hal yang berkaitan dengan kerajinan tangan. Hari ini mau bikin apa? Tali apa ya? Ada yang bilang tali mekrem, yang paling sering juga dibuat oleh orang-orang untuk menghasilkan beberapa produk craft, misalnya kayak hiasan dinding, gantungan kunci, bahkan bisa juga dibuat tas. Tali ini saya potong atau saya bagi menjadi 10 apa sih namanya, 10 helai yang ukurannya sama rata. Seperti ini sudah saya potong-potong, sudah saya gunting-gunting. Kita butuh sempit apa ya, ya biasanya dipakai oleh orang-orang Cina atau orang-orang Korea atau siapa aja ya yang kayak gitulah. Ini sempitnya satu aja, karena kita mau bikin craft, kita bukan lagi pengen makan, tapi kita ingin membuat sesuatu ya, ini dengan benang tadi. Oke, mau lihat saya mau bikin apa? Kita lihat videonya ya berikut. Oke ya teman-teman, sebelumnya kita hitungin dulu ini sudah pas atau belum, dan lanjut kita ini ya, ikat-ikat seperti ini di sumpit yang sudah kita sediakan sebelumnya. Talinya diikat seperti ini ya, jangan lupa kedua ujungnya itu harus seimbang sama rata, supaya nanti pas kita ikat-ikat nanti ya, pas kita simpul-simpul tali-talinya itu ukurannya bisa seimbang. Nah ini udah semuanya 10 helai kita ikat seperti ini ya. Lanjut kita simpul seperti di video ini ya teman-teman. Dari yang paling kiri itu kita taruh di sisi paling atas, yang sebelah kanan kita simpul dari bawah ya, seperti ini. Jadi teman-teman, itu kita simpulkan 4 helai yang di sini ya, seperti ini. Jadi setiap 4 helai itu kita simpul 2 kali ya. Yang pertama, yang paling kiri kita taruh di paling atas, dan yang paling kanan kita taruh kita ketemukan itu yang paling bawah, seperti video ini. Nah
Ini untuk ikatan yang pertama. Ya, ikatan yang kedua itu berbalas, kebalikannya dari ikatan yang pertama. Jadi masing-masing 4 tali itu, 4 helai itu ada 2 kali ikatan, ya seperti ini. Jadi 4 seperti yang saya buat seperti di video ini, ya, sampai tali yang paling ujung. Jadi teman-teman, ini setiap ikatan itu sama ya, sama cara mengikatnya. 4 helai ini masing-masing diikat 2 kali dengan cara yang sama sampai di ujung, ya. Berarti ada berapa tuh, berapa ikatan ya. Nah, sampai di ujung seperti ini. Oh iya teman-teman, mungkin di antara video saya, dari video saya yang pertama sampai sekarang, mungkin ini video yang agak lama ya, yang terlama, karena prosesnya ini lumayan ya, karena saya kan juga sambil belajar, sambil menyesuaikan gerakan tangan. Jadi ya diperhatikan aja, sambil ya sambil belajar juga, kita belajar sama-sama. Oke, untuk barisan yang pertama kita sudah selesai ya. Lanjut di barisan kedua, kita sisihkan 2 tali paling pinggir di sebelah kiri ini. Ya, kita sisihkan karena kita mau bikin spasi sedikit ya. Dan kita lanjut mengikat seperti yang tadi, 4 helai tali yang ada ini kita ikat persis sama seperti yang tadi saya lakukan ya. Jadi lanjut lagi, di sebelahnya 4 lagi, di sebelahnya juga 4 helai lagi dengan 2 ikatan. Ya, kita sambil kita rapi-rapikan, kita samain ukurannya, kita samain kerenggangannya gitu supaya seimbang ya teman-teman ya. Nah, sampai di ujung ya, itu cara mengikatnya hampir sama. Kita harus mensisihkan 2 tali paling pinggir di sebelah kanan seperti yang paling kiri tadi ya. Dan kita lanjut mengikat kembali dengan cara yang pertama tadi ya. Tidak kita sisihkan 2 helai, tapi kita lanjut ke 4 ya, sampai paling ujung ya. Jadi dia selang-seli begitu teman-teman. Jadi barisan yang pertama kita ikat dari ujung sampai ujung, barisan kedua kita sisihkan 2 tali kiri dan kanan, dan kita lanjut lagi barisan ketiga seperti yang pertama tadi, dan barisan keempat seperti yang kedua tadi. Jadi itu selang-seling sampai sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan ya. Ukuran lebar dari mekrem ini ya, tatakan gelas ini ya. Ya teman-teman, ini seperti ini kurang lebih. Jadi teman-teman cukup memperhatikan saja sambil dicoba-coba, siapa tahu apa ya, siapa tahu bisa ya, kita sama-sama belajar di sini. Kalau boleh saya tanya nih sama teman-teman, kira-kira kalau sambil nge-craft seperti ini, kita sambil cerita, kira-kira suka tidak? Jadi mungkin next kalau saya mau bikin konten, saya sempat ada kepikiran sambil nge-craft sambil cerita gitu. Jadi tema ceritanya itu nanti saya tentukan, entah itu mungkin sharing, entah itu mungkin cerita tentang pengalaman, atau cerita horor juga boleh. Jadi kan
apa ya, seru ya kalau sambil ngerjain sesuatu kita sambil cerita, supaya ada hal, nggak cuman sambil belajar ngecraft juga, tapi juga ada hal yang teman-teman bisa ambil pembelajaran di situ, atau teman-teman juga bisa ambil suatu hiburan. Teman-teman boleh komen, siapa tahu punya ide, kita mau bahas apa, kita mau ngobrol tentang apa, boleh ketik-ketik di kolom komentar ya. Ya, ini tatakan gelasnya udah hampir jadi ya. Ini sudah selesai ya. Jadi ini di ujungnya teman-teman bisa gunting sisa tali yang ada ya. Terus ini yang disumpit teman-teman bisa tarik, dan kita luruskan benang yang sempat tergulung di situ disumpit itu ya. Nah, yang bagian ini juga kita gunting ya, seperti ini. Terus ini sisanya, sisa tali yang kita gunting tadi, yang panjang tadi, bisa kita simpulkan di sini, mengelilingi sisi-sisi yang kosong di sini, kan itu kan ada celahnya ya, celahnya di situ. Teman-teman bisa kaitkan seperti ini video yang saya buat ini. Jadi dicari aja sisa tali yang lumayan bisa untuk menyesuaikan ukurannya dengan tali-tali di sebelahnya ya, sambil ditarik-tarik, sambil diukur, sambil disamain, diseimbangin setiap sisi ya. Jadi ini sisi yang di sini ya. Jadi yang di sebelah juga kita isi dengan sisa tali yang kita gunting tadi. Oke, ini sudah jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut kita cari sisir, salah, bukan ini ya. Lanjut kita cari sisir untuk membuat ini supaya jadi lebih, apa sih namanya, lebih rapi ya. Kita sisir-sisir aja supaya dia mengembang, tali-tali ini yang tergulung ini mengembang ya, tampak seperti ini ya. Cantik ya, Masya Allah. Nah, setelah itu kita bisa gunting, kita bisa rapikan setiap tepinya sesuai dengan ukuran panjang yang kita inginkan. Oke teman-teman, itu tadi video video tutorial dari saya cara buat tatakan gelas ya. Jadi ini terbuat dari tali mekrem yang sebenarnya bisa kita variasikan dengan beraneka ragam craft ya. Jadi sebenarnya ini terus terang saya buatnya ini setengah mati, ngos-ngosan, bahkan sampai mual. Jadi ternyata kalau dilihat tutorialnya di YouTube atau dimanapun kayaknya mudah, kayaknya bisa ini saya. Tapi setelah dieksekusi ya, ternyata bikinnya ini lumayan membutuhkan effort yang besar ya. Jadi sebenarnya bisa ditarik kesimpulan bahwa craft, kerajinan tangan, atau segala hal yang berhubungan dengan seni itu terkadang mungkin kalau dilihat barangnya ini simple, sepele, bahkan mungkin tidak dilirik oleh sebagian orang. Tapi kalau mau dilihat benar-benar dari kedalamannya, craft itu punya nilai seni yang tinggi ya. Karena apa? Bukan hanya dari segi bentuknya saja yang kadang unik, lucu, atau mengemaskan dan lain sebagainya, atau dia punya manfaat banyak, tapi di sisi lain proses pembuatannya ini loh ya. Jadi banyak nilai terkandung di dalamnya. Satu produk craft itu tidak hanya seni, keindahan, dan lain sebagainya, tapi di situ juga ada perjuangan, di situ juga ada kesabaran, ketelitian, keseimbangan. Tapi mungkin nggak terlalu rapi, masih belum terlalu rapi karena saya juga masih belajar. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman ada ide atau ada apapun gitu terkait video saya, atau ada saran, boleh ketik di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton video saya, sudah klik video ini. Kalau misalnya senang, suka, boleh like, boleh subscribe.
subscribe, dan boleh juga share video yang saya buat ini ya. Makasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.